Oke, cek. eh Materi malam ini tak sampai lewat video ya, Vi. Nanti kalau nggak jelas tanya aja. Ini sedikit ngulang yang aku kirimin lewat WA, yaitu tentang adjektif di Korea. Iya, jadi ini ada beberapa contoh adjektif gitu, kata sifat kayak 위험하다, terus 잘생기다, eh, handsome atau tampan, terus 못생기다, 피곤하다, 다르다, 슬프다, 맛있다 itu enak ya, delicious. Terus 재밌다, terus manta itu banyak, terus 행복하다, terus ada lagi 예쁘다, terus 기쁘다 senang, terus 화나다 marah. Nah, kalau dalam kalimat, misalnya ini ada contoh a big boat gitu ya, I want a big boat gitu. Nah, big-nya di sini itu harus diubah gitu, jadi nggak bisa yang kayak tadi. Big itu kan besar, itu kan keda ya, keda tuh, keda. Nah, ya, keda. Nah, dia nggak bisa langsung dipakai kayak gitu langsung. Na는 eh keda barrel one hada kayak gitu, nggak bisa gitu. Jadi kedanya atau adjektifnya itu harus diubah dulu bentuknya ke eh ini. Jadi kayak yang kemarin itu, kalau verb mau diubah jadi aoyo atau yang biomnida semnida itu kan kata sebelum da atau suku kata sebelum danya itu yang diambil kan, terus danya diilangin, untuk suku kata sebelum danya diambil, terus ditambahin sesuai aturannya dia. Misalnya kalau dia akhiran vokal terakhirnya itu eh atau kayak gitu kan, dia jadi oyo. Tapi kalau di akhirannya itu adalah o, vokal terakhirnya itu o atau a, itu kan jadi ayo gitu. Jadi kayak gayo, terus wayo gitu. Itu kan karena vokal terakhirnya a atau o. Nah, di sini juga untuk adjektif sama kayak gitu. Jadi um, bukan bukan ditambah a o ya sih, tapi apa sih? Jadi huruf terakhir sebelum da itu dilihat dia vokal atau konsonan kayak gitu. Kalau dia huruf terakhir sebelum danya itu vokal kayak ini kan, ke da itu kan setelah dibuang danya itu kan ke itu kan vokal terakhirnya adalah yang dia adalah apa, huruf terakhirnya itu adalah yang dia adalah vokal. Nah, kalau huruf terakhirnya adalah vokal itu dia ditambahin nien. Ini kan mana huruf terakhirnya dia. Dia kan huruf terakhirnya vokal, jadi ditambahin nien. Jadi kan. Nah, kalau udah diubah kayak gini, baru bisa masuk ke kalimat sebagai adjektif kayak gitu, yang
menerangkan noun atau menerangkan kata benda. Terus kalau dia itu akhirannya ini, kalau dia setelah dibuang danya itu akhirannya konsonan, huruf terakhirnya adalah konsonan. Kayak ini kan masita, enak, delicious. Ini kan kalau udah dibuang danya, dia tinggal masit. Masit ini kan huruf terakhirnya adalah konsonan. Nah, kalau huruf terakhirnya konsonan kayak gini, dia ditambahnya sama ditambahinnya dengan vokal e dan nien. Itu jadi masisen. Masisen gitu. Itu ya bedanya. Kalau akhirannya vokal dia langsung ditambah nien kayak yang ken tadi. Terus ini contoh yang lain, yepeda. Yepeda itu setelah danya dihilangkan kan tinggal yepe. Nah, yepe ini kan akhirannya vokal, tinggal ditambahin nien kayak gitu. Jadi yepen. Jadi misal di kalimatnya, saya punya kakak yang cantik kayak gitu. Jadi kayak gini. Jadi kayak gini. Junen aku 예쁜 언니가 있습니다. Gitu. Jadi kayak bahasa Inggris ya, I have a beautiful sister kayak gitu. Beautifulnya kan di depan noun atau di depan kata bendanya gitu. Di sini juga adjektifnya si 예쁜 ini di depan onninya, di depan kata bendanya. Jadi 저는 예쁜 언니가 있습니다. Predikatnya ditaruh terakhir kayak gitu. Itu sih kalau penggunaan kata sifat yang kemarin materinya aku kirim ya. Terus
kalau misalnya mau menyatakan makanannya enak kayak gitu, tinggal diubah aja masih tanya sesuai yang kemarin hmm, udah diajarin yang semnida atau aoyo itu gitu. Jadi kalau dia tidak menerangkan noun gitu ya, atau tidak menerangkan objek ya di sini, dalam artian jadi dia udah cuman subjek sama predikat aja gitu. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu ya subjek, to be, terus adjektifnya kayak gitu, tinggal diubah aja langsung adjektifnya jadi bentuknya aoyo atau semnida biomnida kemarin gitu. Kayak misalnya makanan ini enak kayak gitu. Kayak gini, jadi 이 음식은 맛있어요. Makanan ini, i 음식 itu makanan. Karena dia subjek, dia dikasih partikel ien, ini ada partikel ien, partikel en, partikel ien, partikel en. I 음식은 맛있어요 itu karena dia vokal terakhir sebelum konsonan, dan setelah adanya dihilangkan itu kan iya. Karena vokal terakhirnya itu adalah i, makanya dia pakainya oyo gitu, masih soyo gitu. Jadi kalau kata sifat di akhir kalimat kayak gini ya udah tinggal diubah kayak kemarin aja gitu. Misalnya lagi ada banyak orang kayak gitu, pakainya kayak gini. Gini. Jadi kalau ada banyak orang itu adanya kamu nggak usah pakai yang isem nida itu, yang ita itu nggak usah. Jadi langsung aja pakainya manta. Langsung aja pakai adjektif manta ya. Jadi subjek terus adjektifnya manta. Jadi karena manta itu vokal terakhirnya setelah danya dihilangkan itu adalah a, ini kan kalau danya dihilangkan kan dia kayak gini kan, vokal terakhirnya kan a. Nah jadi tinggal ditambah aja sama ayo, jadi manayo. Jadi kalau ada banyak orang itu tinggal sarami manayo gitu.
atau saramen manayo, sama aja sih. Pokoknya pakai subjek terus partikel subjeknya i atau en, terus habis itu mantanya yang udah diubah jadi manayo, atau kalau semnida ya man semnida, sarami man semnida gitu. Itu kalau untuk penggunaan adjektif. Terus di sini di situ ada partikel do ya. Partikel do itu menunjukkan juga. Ini lumayan gampang sih sebenarnya. Jadi diletakkannya itu setelah subjek biasanya. Kayak gini. Jodoh 한국어를 말하다. Tuh. Jadi aku juga berbicara bahasa Korea gitu. Jadi menunjukkan juga, misalnya ibu makan kimchi, aku juga makan kimchi, kayak gitu. Nanti jadi 엄마가 김치를 먹어요. 저도 김치를 먹어요 gitu. Jadi cuman menunjukkan juga aja, jadi penggunaannya lebih gampang. Sesudah ditaruhnya sesudah subjek kayak gitu. Itu untuk yang do. Ini partikel do. Terus selanjutnya ini ada beberapa bentuk saya atau aku ya dalam bahasa Korea gitu. Yang kemarin udah sering tak pakai itu kan na ya. Nanen, nega, kayak gitu kan. Nah, ini yang kemarin cukup sering tak pakai itu adalah nanen dan nega. Ini apa namanya? Yang kurang formal. Penggunaan saya atau aku yang kurang formal gitu. Jadi biasanya dipakai ke temen yang udah dekat atau ke saudara yang udah deket gitu, atau ke keluarga lah, pokoknya ke orang yang udah deket. Tapi kalau ke atasan atau ke temen yang agak jauh biasanya nggak pakai yang ini gitu. Jadi nah, kalau untuk yang formal itu pakainya jonen atau jega. Kalau partikelnya nen ya jonen pakainya. Kalau partikelnya mau pakai yang enggak, partikel subjeknya pakai yang enggak, itu pakainya yang jega. Tuh. Ini untuk yang formal. Nah, kemarin juga udah tak share tentang kepemilikan ya. Jadi kalau menyatakan kepemilikan gitu, kalau untuk milikku yang nggak formal, kurang formal, itu pakainya nae atau ne gitu.
kepemilikan yang kurang formal gitu. Jadi nae atau ne, misalnya motorku ya nae otobai atau ne otobai. Bukuku ya nae cek atau ne cek, itu lebih singkat ya, ne cek gitu. Nah, kalau untuk yang formal itu pakainya joe atau j. j iremen, nah, atau joe iremen itu yang panjang, kalau singkatnya jadi j gitu. j iremen ika입니다 gitu. Atau kalau itu adalah bukuku gitu. 그것은 제 책이에요 gitu. Jadi biar nyingkat aja sih ini j dan ne ini.